Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga masih tetap semangat dalam belajar meskipun pada saat ini masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Oke anak-anak yang berbahagia, sebelum pembelajaran mulai, silahkan terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kita dalam menuntut ilmu. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Berdoa selesai, terima kasih. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya. Kemarin telah kita bahas bab 1 secara tuntas. Kemudian kita menuju bab 2, yang mana bab 2 ini berjudul Menatap Masa Depan dengan Optimis, Ikhtiar dan Tawakal. Adapun di dalam bab 2 ini yang akan kita bahas, yang pertama yaitu optimis, memahami dalil naklinya, contoh sikap optimis. Ya. Perhatikan peta konsep yang ada di layar kaca kalian. Yang kedua ikhtiar, memahami dalil naklinya, contoh ikhtiar. Yang ketiga yaitu tawakal, memahami dalil naklinya, contoh sikap tawakal. Kemudian dari ketiga tersebut membuahkan sikap mulia, di antaranya memiliki mental tangguh dan tidak mudah putus asa, senang berusaha dan mencoba, tidak takut gagal, memiliki jiwa yang tenang karena segala yang diusahakan hasilnya diperserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat sukses disikapi dengan rasa syukur, tidak bersikap sombong. Saat belum sukses atau gagal, tetap sabar, tetap berusaha dan tidak putus asa. Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu kita bahas tentang optimis. Ya. Sifat optimis adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Oleh karena itu, dalam setiap langkah kita harus selalu berpikiran yang positif. Jangan sampai kita selalu berpikiran yang negatif. Karena ketika kita berpikiran yang positif, maka yang terjadi pun akan positif.
sebaiknya ketika kita berpikiran negatif, maka hal yang akan terjadi pun yaitu hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, ketika kalian belajar suatu mata pelajaran sudah berulang-ulang belum paham juga, jangan sampai kalian putus asa. Tapi tetap kalian harus semangat belajar sehingga Allah membukakan pikiran kalian dan dapat memahami pelajaran yang kalian pelajari. Begitu juga ketika kalian menghadapi masalah-masalah yang lain. Nah, seumpama kalian yang belum pernah juara, ya jangan sampai semangat belajarnya itu hilang. Meskipun kalian belum bisa juara, tetap kalian harus belajar yang rajin dan nanti kalian akan melihat hasilnya. Man jadda wajada. Barang siapa orang yang sungguh-sungguh, maka orang tersebut akan menemui hasil dari usahanya. Nah, jadi sifat optimis ini penting sekali. Apalagi di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini kalian harus selalu berpikiran optimis. Ya. Jangan sampai kalian berpikiran pesimis. Dikit-dikit takut terkena corona. Akhirnya tidak mau melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Itu tidak benar. Ya. Diusahakan di dalam setiap langkah kalian untuk selalu optimis, ya, berpikiran yang baik. Nah, di antara contoh-contoh optimis, ya, perhatikan contoh-contoh berikut. Yang pertama, Raisa dan Joni mengikuti lomba menggambar tingkat kabupaten. Raisa yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Sebaliknya, Joni merasa bahwa dalam lomba kali ini ia tidak mungkin bisa menang. Nah, ini berarti Raisa di sini orang yang selalu berpikiran optimis, sedangkan Joni di sini adalah orang yang selalu berpikiran pesimis. Ya. Jadi ketika kalian mau mengikuti lomba, jangan terlebih dahulu kalian berpikiran, saya tidak akan menang. Itu jangan sampai berpikiran seperti itu, karena itu akan mematahkan semangat kalian dalam mengikuti lomba tersebut. Yang kedua atau yang B, Doni dan Hasim sakit demam berdarah. Mereka berdua dirawat di rumah sakit. Doni memiliki semangat yang tinggi untuk sembuh, sedangkan Hasim takut kalau penyakitnya tidak dapat sembuh. Nah, perlu kalian ketahui bahwasannya penyakit tersebut bisa hilang, 90% penyakit bisa hilang ketika orang tersebut berpikiran optimis. Jadi seumpama kalian sakit, kemudian di dalam hati kalian, saya pasti akan sembuh. Insya Allah penyakit tersebut akan segera hilang. Tetapi sebaliknya, ketika kalian sakit, kemudian kalian pesimis, penyakit ini tidak akan sembuh. Ya, nanti penyakit tersebut akan lama sehingga kalian tidak sembuh-sembuh. Makanya pemikiran seseorang itu sangat penting sekali
dan mempengaruhi dalam keadaan kehidupan sehari-hari. Makanya kalian selalu berpikiran yang positif, berpikiran yang baik, karena Allah juga tergantung prasangka hambanya. Jadi ketika prasangka hambanya tersebut baik, maka yang terjadi adalah kebaikan. Begitu sebaliknya, ketika yang seorang hamba tersebut berprasangka buruk, maka yang akan terjadi juga adalah keburukan. Yang C, di dalam satu kelas 9 terdapat 30 siswa. Sebanyak 29 siswa menyongsong ujian dengan rasa percaya diri. Namun Nilna merasa takut kalau nanti gagal dalam ujian. Jadi ketika kalian menghadapi ujian, baik itu UN atau ujian sekolah dan yang lainnya, kalian jangan terlebih dahulu merasa putus asa, atau kalian merasa saya tidak mampu. Tapi jangan sampai seperti itu. Hal-hal yang seperti itu harus kalian hilangkan. Yang harus kalian tanamkan di dalam hati, yaitu saya pasti mampu melakukan ini. Saya pasti bisa melakukan itu. Itu yang harus kalian lakukan. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya kita memiliki sifat optimis. Sifat itu memicu seseorang menjadi bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan dan memberi kekuatan dalam menghadapi suatu masalah. Sebaliknya, sifat pesimis menjadi penyebab seseorang menjadi terpuruk, tidak bersemangat. Jadi semama kalian lagi sakit, kemudian kok malah pikiran yang pesimis, sakitnya akan tambah parah. Sebaliknya, ketika kalian sakit tetapi pikiran kalian selalu optimis, maka penyakit tersebut akan segera hilang dan kalian akan cepat sembuh. Sifat optimis termasuk perilaku terpuji, akhlak karimah yang harus dimiliki seorang muslim. Seorang muslim yang memiliki sifat optimis akan selalu berpikiran positif dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW memberikan teladan kepada kita agar senantiasa memiliki sifat optimis. Perhatikan hadis berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyarata wa khairuhal fa'lu qila wa mal fa'lu qala al kalimatu shalihatu yasma'uha ahadukum rawahu Ahmad. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tiyarata, tidak ada rasa tiarah, firasat buruk dan kesialan, wa khairuhal fa'lu, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Qila wa mal fa'lu, maka ditanyakan kepada beliau apa yang dimaksud dengan rasa optimis. Qala al kalimatus sholihatu yasma'uha ahadukum, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Hadis riwayat Ahmad. Ya, ini adalah salah satu dalil
tentang sifat optimis ya. Jadi kalian harus selalu bersifat optimis. Seseorang yang bersifat optimis akan tetap semangat menghadapi semua permasalahan. Jika tidak berhasil menyelesaikan suatu permasalahan, maka dia akan mencoba lagi untuk kedua kalinya. Jika gagal kedua kalinya, akan mencoba lagi untuk ketiga kalinya sampai berhasil. Ya, makanya orang yang optimis itu tidak akan mudah putus asa. Tetapi sebaliknya orang yang pesimis, dia akan mudah untuk putus asa. Sebaliknya jika seseorang pesimis, maka akan menyerah dan tidak mau berusaha lagi. Sifat pesimis merupakan sifat tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim. Sifat pesimis akan membuat seseorang berprasangka buruk kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seumpama di antara kalian ada yang diuji dengan kemiskinan, maka kalian harus bersabar. Jangan sampai kalian berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemiskinan yang kalian alami. Begitu juga kalian ketika diberi kenikmatan, diberi kecukupan dalam masalah rezeki, ya kalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai adanya kejembaran yang Allah berikan kepada kalian membuat kalian menjadi sombong. Itu tidak boleh. Setiap cobaan hidup yang dialami oleh seorang muslim harus dihadapi dengan tabah, semangat pantang menyerah, serta bersungguh-sungguh berusaha mencari solusi terbaik. Pantang bagi seorang muslim untuk mengeluh apalagi berputus asa. Hidup ini akan terasa menyenangkan dan terasa indah jika kita mampu menjalani dengan penuh optimis. Ya. Salah satu ciri orang yang optimis adalah ia memiliki harapan yang baik. Pada saat sebelum melakukan sesuatu pekerjaan, melakukannya dengan sepenuh hati dan perasaan senang, serta pada saat melaksanakan suatu pekerjaan, orang yang optimis mensyukuri keberhasilannya dan mengevaluasi kekurangannya setelah selesai melakukan suatu pekerjaan. Ciri lain dari orang yang optimis adalah melihat segala sesuatu sebagai sebuah kesempatan, peluang, dan kemungkinan. Sebaliknya, orang yang pesimis melihat segala sesuatu sebagai kegagalan dan ketidakmungkinan. Dalam situasi yang sulit, orang yang optimis akan selalu bilang, meskipun sulit namun masih ada kesempatan untuk berhasil. Sebaliknya, dalam situasi yang mudah, orang yang pesimis masih mengatakan sebenarnya itu hal yang mudah bagiku, namun aku khawatir kalau nantinya akan gagal. Orang yang optimis biasanya ditandai dengan wajah yang berseri-seri dan mudah untuk tersenyum. Sebaliknya, orang yang pesimis biasanya sering cemberut dan terlihat murung. Sekarang kita dapat memilih mau menjadi orang yang optimis atau pesimis. Usahakan kalian sebagai siswa untuk selalu bersifat optimis. Sumpama ada yang belum paham dalam suatu pelajaran, teruslah belajar dan bertanya, maka lambat laun kalian akan memahami pelajaran tersebut.
apapun itu pelajarannya, kalian harus selalu optimis, jangan sampai pesimis yang nantinya akan menimbulkan putus asa dan hilang harapan. Inilah diantara materi yang saya paparkan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan semua kebutuhan kita selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan kalian pahami materi ini dan nanti kalau masih ada yang belum tak paham boleh ditanyakan lewat WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.